Siapa yang pernah dijanjiin sama papanya, sama mamanya untuk dapat mainan? Nah, kalau anak-anak rajin belajar, nanti anak-anak bisa dapat mainan gitu. Ada ya? Enggak, aku enggak kayak gitu. Aku belajar biasa aja. Abis itu tiba-tiba ada Gojek. Abis itu aku nggak tahu itu apaan. Mami nggak kasih tahu apaan. Pas aku udah mau selesai sekolah itu mainan. Contohnya? Nih, aku sekolah biasa. Aku Oh, sekolah biasa. Aku sekolah biasa aja. Mami kalau mami beliin aku mainan, tapi aku enggak sekolah kayak pinter banget. Nggak Gitu. dijanjiin, Iya, Iya. nggak tahu. Mami nggak kasih tahu aku mami beliin mainan. Aku belajar biasa, sekolah biasa. Jadi Briel dapat hadiah karena Briel belajar yang rajin, gitu kan? Iya. Oke. Nah, anak-anak, di sini Ibu Santi ada gambar ya. Satu nih, ceritanya mengenai, tunggu, gambarnya udah ada belum? Satu udah. Udah. Nah, ini anak, dia dijanjiin hadiah waktu Christmas ya. Lalu orang tuanya kasih dia hadiah. Dia senang sekali seperti Briel. Contohnya dapat hadiah dari maminya ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat nih. Gambar apa nih ya? Nah, ini widih hadiahnya banyak banget tuh. Sampai puluhan nih ya. Sampai bingung dapat hadiahnya banyak banget nih. Bawa hadiah pulang nih banyak sekali nih ya. Nah, pasti senang nih anak-anaknya ya. Kalau dijanjiin dapat hadiah terus dapat hadiah senang sekali. Atau ada juga yang nanti kalau liburan papi ajak pergi ke puncak katanya gitu ya. Nah, ajak ke puncak, lihat di puncak ada apa. Kalau di puncak tuh banyak pohon dingin, atau kita bisa tidur berkemah di puncak. Wah, itu janji papi nanti kalau liburan kita pergi jalan-jalan ke puncak gunung ya. Kita bisa berkemah. Nah, kita senang anak-anak ya kalau janjinya papi dan mami ditepati. Pasti anak-anak akan bilang, wih, papi oke banget. Nah, mami oke banget karena janjinya ditepati ya. Janji mau beli sepeda, dikasih ya. Janji mau jalan-jalan ke puncak, diajak. Wah, anak-anak pasti senyumnya begini nih ya. Keren. Papi dan mami kita keren ya. Tapi muka anak-anak akan seperti ini nih. Kalau papi dan mami lupa akan janjinya ya. Anak-anak sedih karena janjinya dilupakan ya. Nah, sekarang anak-anak masih ingat waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu Tuhan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit ya. Nah, Tuhan Yesus bangkit, kuburnya kosong anak-anak karena Tuhannya sudah bangkit. Di dalam kubur itu tidak ada Tuhan Yesus lagi. Tidak ada Tuhan Yesus lagi. Yang ada hanya kain kafan doang yang terlipat rapi di sana. Kain ini yang membungkus Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati. Nah, mereka cari-cari, murid-murid cari-cari. Lah, nggak ada Tuhan Yesusnya di dalam kubur. Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesusnya bangkit. Tuhan Yesusnya sudah hidup ya. Tuhan Yesusnya bangkit dan Tuhan Yesusnya sudah
hidup. Nah, lalu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya semua nih. Ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu ya. Nah, mereka semua senang karena Tuhan Yesus ya bangkit. Tetapi anak-anak, mereka lalu berkumpul bersama-sama sejak Tuhan Yesus bangkit. Mereka sama-sama berkumpul di dalam tempat tertutup anak-anak. Mereka sering berdoa bersama-sama, tapi di tempat yang tertutup. Kenapa mereka di tempat yang tertutup anak-anak? Karena mereka takut sama orang-orang yang di luar sana. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mau menangkap murid-murid Tuhan ya. Jadi mereka bersembunyi, berkumpul bersama-sama di tempat yang tertutup ya. Nah, anak-anak, satu hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini yang sedang berkumpul ya. Lalu kata Tuhan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Wah, murid-muridnya senang sekali. Tetapi anak-anak, walaupun mereka senang lihat Tuhan Yesus, mereka juga takut. Karena mereka pikir, ini jangan-jangan hantu kali ini, katanya. Kan Tuhan Yesus sudah mati. Kok tiba-tiba ada berdiri bersama-sama dengan mereka di tempat, di rumah yang tertutup. Nah, Tuhan bisa ada di mana aja anak-anak. Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena Tuhan itu berkuasa. Dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, Tuhan waktu itu berdiri di tengah-tengah murid-murid yang sedang berkumpul. Walaupun rumahnya lagi ditutup ya. Nah, murid-murid juga takut. Apa benar ini gurunya? Apakah ini benar Tuhan Yesus? Apakah jangan-jangan hantu, katanya. Nah, kata Tuhan, jangan takut, katanya gitu. Coba ke sini, kasih saya ada makanan apa yang ada di dalam rumah ini, katanya. Tuhan minta makanannya, mana, katanya gitu. Nah, ada ikan, lalu Tuhan makan. Hantu tidak bisa makan anak-anak seperti orang yang hidup. Hanya orang yang hidup yang bisa makan. Ya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Dia tidak mati lagi. Dia benar-benar bangkit dan dia hidup. Dia bisa makan ikan dan roti bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya waktu melihat itu, mereka percaya, oh ternyata benar. Ini Tuhan Yesus, guru mereka yang mereka kasihi. Ternyata benar guru mereka hidup. Buktinya, guru kita bisa makan ikan dan roti sama seperti orang hidup. Ya. Lalu Tuhan bilang, betul ini aku. Katanya ya, ini aku sudah hidup. Aku tidak mati lagi, aku bangkit dan aku hidup. Ya, murid-murid senang sekali. Lalu kata Tuhan kepada murid-muridnya, nah, kamu semua kan sudah menjadi saksi buat aku. Kamu lihat aku bagaimana aku hidup, kata Tuhan, ya. Nah, aku sudah mati bagi kamu semua, ya. Tuhan kan sudah berjanji akan mengirimkan seorang juru selamat buat kita semua, ya. Oleh sebab itu, aku ini sudah membuktikan diriku nih. Aku sudah mati di kayu salib agar kalian semua tidak dihukum, tidak mati, tetapi kalian akan hidup kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus ya. Nah, buktinya apa? Waktu Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus dikuburkan, kuburnya ditutup pakai batu yang besar, dijaga sama pengawal,
Tetapi pada hari yang ketiga, kubur itu batunya terguling dan Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan sekarang kalian lihat, ini loh aku sama-sama kalian ngomong sama-sama, makan sama-sama kalian. Itu buktinya bahwa aku hidup. Aku benar-benar hidup. Nah, anak-anak, jadi kata Tuhan Yesus, kalian ini murid-muridku. Kalian harus ceritakan kepada semua orang bahwa aku ini Tuhan Yesus tidak mati. Tetapi aku sudah menggantikan kalian semua yang harusnya mati dan binasa karena dosa-dosa kalian. Tapi sekarang aku sudah bangkit dan aku sudah hidup. Kalian ceritakan kepada semua orang agar mereka percaya kepadaku. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan selamat. Sekarang kita pergi yuk kita pergi ke satu tempat ya. Yuk, mereka jalan sama-sama. Mereka sampai di Betania anak-anak ya. Mereka sampai di sana. Lalu Tuhan bilang seperti ini nih ayat hafalannya kita nih. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi murid-murid Tuhan dan kita semua sudah menyaksikan bagaimana Tuhan itu bangkit dari kematian dan dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, nah, lalu Tuhan bilang, tapi sebelum kamu jadi saksiku, kamu harus tinggal di Yerusalem menunggu janji Bapa katanya. Bapa akan mengirimkan kepadamu. Bapa juga akan memberikan kepada kamu semua roh yang akan menolong kamu. Ya, akan memberikan penolong buat kamu semua supaya kamu semua berani menjadi saksi Tuhan, menceritakan Tuhan Yesus kepada semuanya, ya. Nah, lalu setelah Tuhan berkata demikian, Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengangkat tangannya, lalu memberkati semua murid-muridnya yang ada di situ. Dan waktu mereka sedang melihat itu, waktu Tuhan sedang memberkati murid-muridnya, Tuhan terangkat ke sorga anak-anak. Nah, murid-muridnya semua jadi terbengong-bengong anak-anak. Ya, murid-muridnya bengong-bengong karena mereka kaget. Mereka melihat Tuhannya tiba-tiba naik ke atas bersama dengan awan-awan terus naik tinggi sekali. Nah, Tuhannya lalu hilang, dia sampai di surga sana ya. Anak-anak, waktu murid-murid itu masih terbengong-bengong, lalu mereka ditegur sama malaikat Tuhan. Hei, orang-orang katanya gini, ngapain kamu melihat Tuhan Yesus yang naik ke surga itu? Dia sudah naik ke surga. Dan nanti Tuhan itu akan datang kembali sama seperti waktu dia naik ke surga. Wah, murid-murid waktu mendengar itu mereka bersuka cita. Mereka pulang dengan sukacita. Dan mereka diam diri, menantikan penolong seperti yang Tuhan Yesus katakan. Setelah itu, waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi saksi Tuhan, menceritakan akan Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat orang-orang berdosa. Semuanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan selamat anak-anak. Ya, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban di kayu salib dan sudah bangkit.
Benar-benar kami melihat Tuhan itu, Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang abal-abal. Tuhan yang benar-benar bangkit. Kami melihat sendiri dengan mata kami bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Dia bahkan minta makan bersama-sama dengan kami, makan ikan, makan roti sama-sama dengan kami. Dia benar-benar hidup dan kami sungguh-sungguh bersuka cita karena kami melihat bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, angkat awan-awan bersama-sama terus naik ke sorga, dan dia sekarang menyediakan tempat buat kita semua di sorga. Ya? Nah, anak-anak, hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus yang naik ke sorga. Ya, Tuhan yang naik ke sorga itu membuktikan bahwa Tuhan Allah Bapa kita yang sudah menjanjikan juru selamat dari zaman dulu, dari waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah janji nanti akan ada seorang juru selamat yang akan meremukkan kepalanya si ular, ya, meremukkan kepalanya si iblis. Dia akan mengalahkan si iblis. Itu sudah Tuhan buktikan, anak-anak. Tuhan sudah mengalahkan maut. Jadi sengat maut itu tidak lagi berkuasa. Tetapi Tuhan sudah menang atas maut. Buktinya dia hidup, ya anak-anak. Dia hidup. Benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, Tuhan yang sudah berjanji dulu, dari dulu sampai sekarang, Tuhan itu setia, anak-anak. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan kalau sudah berjanji, dia akan ingat. Tidak pernah akan lupa. Tuhan setia. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Nggak pernah lupa. Jadi apapun yang dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan akan genapi. Tuhan akan genapi janjinya. Tidak pernah lupa, ya anak-anak ya. Nah, murid-muridnya senang sekali karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah itu setia, Allah menggenapi janji-janjinya. Janjinya yang zaman dulu sekali, ratusan ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji. Tapi Tuhan pasti ingat, dan Tuhan ingat. Lewat Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan janjinya itu. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, dia menebus kita sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan kekal dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang anak kalau begitu, anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang setia hidupnya. Gimana? Seperti Tuhan kita setia. Kita juga anak Tuhan juga harus setia, ya. Setia ngapain nih Bu Santi? Nah, setia baca Alkitab. Siapa yang di sini baca Alkitab setiap hari? Coba aku mau tahu nih, siapa nih yang baca Alkitab setiap hari? Iya, pinter. Iya, ya. Jangan cuma hanya di sekolah aja, ya. Iya, Briel juga baca, ya. Setiap hari kita setia kepada Tuhan. Gimana caranya? Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Jangan kalau mau makan aja berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih makanan ini, amin. Tapi kita juga bisa berdoa setiap hari. Kalau pagi bangun tidur, kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Atau kalau kita mau tidur malam, jangan lupa berdoa ya anak-anak ya. Terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah lindungi kita sepanjang hari. Ibu Santi, Yo, kenapa tuh? aku cuman berdoa pas mau makan sama tidur. Aku nggak berdoa kalau bangun. Aku juga. Oh iya, sekarang tambah lagi kalau bangun tidur anak-anak berdoa minta Tuhan pimpin dan lindungi anak-anak sepanjang hari. Ya, kalau Tuhan sudah lindungi dan jaga kita Di rumah Abril. Iya. Nah, anak-anak jangan lupa anak-anak juga adalah anak-anak Tuhan yang setia, membaca Alkitab dan juga berdoa, ya. Nah, lalu apalagi nih kalau kita setia kepada Tuhan, gimana nih? Nah, setia belajar anak-anak. Anak-anak Tuhan itu anak-anak yang setia belajar, ya. Jangan males-males. Kalau males-males hari ini belajar, besok nggak belajar, nanti sore nggak belajar, malam nggak belajar. Lah, paginya pas mau sekolah nggak bisa deh, ya. Iya, Anak-anak harus setia belajar. Apalagi mau ulangan, iya ulangannya nggak bisa deh. Nanti dapat nilainya jelek deh. Nah, itu artinya anak-anak tidak setia di dalam belajar, ya. Kalau anak-anak setia belajar yang rajin. Keris les. Jadi keris disuruh hafalin. Nah, kalau umpamanya anak-anak belajar dengan rajin, ya, anak-anak akan dapat hasilnya juga bagus. Lalu nanti di akhir semester anak-anak naik kelas, siapa yang senang? Siapa yang senang? Keris. Nah, anak-anak yang senang. Bukan hanya anak-anak yang senang. Tapi Mami siapa lagi yang senang? juga, Mami Dedi ya. Oh, Mami, Dedi, Papa, Mama itu pasti senang dan bangga kepada anak-anak karena anaknya itu adalah anak-anak Opa, Oma, anak-anak yang setia belajar, ya. Nggak boleh malas belajar ya anak-anak ya, supaya nanti anak-anak jadi anak yang pinter dan cita-cita anak-anak semua tercapai, ya. Lalu itu apa lagi nih anak-anak? Coba lihat gimana nih kita hidup setia. Nah, ini nih. Kita bisa menjadi saksi buat teman-teman kita yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus, ya. Nah, ini teman kita nih yang lagi sedih. Bilang sama teman kita, kamu jangan sedih. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama kamu. Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita semua. Dan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan yang akan menghibur kamu. Kamu jangan sedih lagi ya. Nah, anak-anak bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Anak-anak bisa menjadi saksi yang hidup buat teman-teman, buat siapapun yang anak-anak temui di rumah, ya. Anak-anak, aku mau tanya nih, siapa yang kenal sama Bapak Pendeta kita di gereja? Saya, aku Ya, kenal siapa namanya? karena Pak Denny. Iya, Pak Denny, bener namanya Pak Denny. Teris belum kenal kali ya? Nanti satu waktu kita kenalan sama Pak Denny ya. Pak Denny itu pendeta di gereja ya. Nah, hari ini Pak Denny lagi pergi. Kemana ya Pak Denny pergi? Jauh. Soalnya dulu Ceris nggak sekolah minggu di sini, sekolah minggu yang kata di mana? Karena bukan Kristen, Katolik. Iya. Iya, ya. Nah, ya, Pak Denny sekarang lagi pergi jauh. Anak-anak kemana tuh? Pak Denny perginya ke Mentawai. Kemana? Mentawai. Mentawai itu di mana lagi ya? Di mana itu Mentawai? Mentawai itu jauh anak-anak. Jadi kalau dari Jakarta mesti naik kapal terbang ke
Mungkin sama. Nanti Ibu Santi cerita nih ya, kalau Pak Denny tuh jauhnya gimana. Dia pergi ke Padang, naik pesawat ke Kota Padang. Nanti dari Kota Padang, Pak Denny harus pergi ke Mentawai itu naik kapal laut, anak-anak. Kapal laut itu 13 jam naik kapal laut sampai Mentawai. Nah, kalau Kak Oma dulu naik pesawat ke Balikpapan. Dari Balikpapan lalu pergi ke Kalimantan berapa? Nah, kalau dari Balikpapan ke tempatnya Kak Oma berapa jam waktu itu? Ingat nggak? Naik apa? Naik kapal 3 atau 13 ya? 12 jam. Naik mobil 13 jam kalau Pak Oman, ya kan? Kalau ini Pak Denny naik kapal 13 jam. Oh, ya. Jadi sekarang Pak Denny ada di Pulau Mentawai, anak-anak. Ngapain Pak Denny ke sana? Pak Denny sama teman-temannya pergi ke sana mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Ada di Mentawai. Iya. Supaya orang-orang di Mentawai. Cuman Pak Denny atau siapa? Apa? Emang cuman Pak Denny atau Pak Denny sama teman-temannya sama Om Marita? Enggak, Pak Denny sama teman-temannya di sekolah. Pak Denny kan jadi guru. Nah, Pak Denny sama teman-temannya pergi ke sana. Mereka mau mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di Mentawai. Aku ada pertanyaan. Pertanyaan apa tuh? Apa Pak tuh? Denny pergi cuman sama teman-temannya atau Om Marita ikut? Pak Denny pergi sama teman-temannya. Oma Dora nggak ikut. Oma Dora, ya kan? Apa? Istrinya namanya Ibu Dora kan? Kenapa Dora, nggak ikut? ya kan? Kenapa nggak ikut? Karena Pak Denny pergi dalam ini tugas kerjanya, Ibu Dora. ya. Iya. Nah, jadi Pak Denny pergi dengan murid-muridnya. Aku udah kenal karena dulu aku udah pernah sama Oma. Aku udah lihat mereka berdua di tempat yang aku nggak tahu. Di mana? Di rumahnya. Oke, Ibu Dora sekarang ada di rumahnya, tapi Pak Denny dan murid-muridnya sedang bersaksi. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus, tadi kan Tuhan Yesus bilang, kalian akan jadi saksiku, ya, kemanapun juga kalian bersaksi bahwa aku ini hidup, aku ini sudah mati menggantikan kalian semua yang harusnya binasa, tapi aku sudah gantikan di kayu salib. Dan tetapi aku nggak mati, aku hidup. Nah, sekarang Tuhan yang hidup itu sudah naik ke surga, ya, menyediakan tempat buat kita semua. Siapa yang mau ke surga? Ibu tanya, siapa yang mau ke surga? Aku juga mau di surga, ya. Aku juga mau ke surga, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus menyediakan tempat buat Ibu Santi, buat Briel, buat Ceris, buat Nathan, buat Axel, buat Gio, buat Mansel, buat Ansika, buat Kasani, buat Kenzo, buat Emi, buat Ko Oman, buat kita semua. Kita ada rumah di surga. Tuhan sediakan buat kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Tuhan Yesus. Kenapa hari ini extra time ada banyak banget time? Hitam
screen-nya Ibu Santi. Iya. Enggak ada suara. Kak, tutup pintunya, Kak. Mute, serius, mute. Nah, kok begini? Nah, sudah ya. Sudah. Oke. Gampang ini, gampang. Ibu Santi, Gampang banget. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Coba. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Ayo. Siapa yang dulu? Oke, oke. Briel dulu, silakan. Silakan Briel. Oh, matiin. Oke. Oke. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semua ini. Oke, berikutnya siapa? Ceris. Oke, Ceris. Ya, Ceris ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Lukas ayat 48. Lukas 24. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari kamu adalah saksi dari semuanya ini. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi yang dari semuanya ini. Saya Ci. Keluar lagi. Saya. Bentar. Bentar. Santinya hilang. Nih, ada lagi nih akunya. Wi-Fi-nya. Saya. Oke, berikutnya siapa nih? Aku. Oke. Gio. Oke, Gio. Silakan Gio. Lukas 28 Lukas 24 ayat 48. Ya, oke. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pinter Gio. Yeay. Aku, Miss. Siapa lagi? Saya. Oke, Nathan. Silakan Nathan. Ya, Nathan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semua ini. Yeay. Oke, sekarang siapa nih? Hah? Oke, Kenzo, ayo. Kenzo, silakan Kenzo. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas. Iya, Lukas 24 ayat 48. Yeay. Luar biasa ya. Oke. Berikutnya. Saya. Acel ya. Kakak Diego semalam belum teman. Jangan sama aku, Cel. Enggak males. Lukas 24 ayat 28. Kamu dengan
Apa? Deng. Dari Dari semuanya ini. semua ini. Semuanya ini. Lukas Lukas 24 24 ayat 28. ayat 48. Kamu jangan Pinter ya. Axel. Ya, Axel, mana Axel? Nyalain dulu mic-nya, Sel. Ya, Sel. Oke, 1, 2, 3. Lukas 24 8. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Oke, pinter. Ya. Sekarang siapa lagi? Emi ya. Emi mic-nya belum buka. Ya, Ci, saya ya, Ci. Siapa nih? Ansika. Saya, Emi. Emi. Oke, Emi. Ya, silakan Emi. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah Saksi saksi dan dari dari ini. semuanya ini. Ya, pinter. Oke, berikutnya Ansika ya. Ansika buka mic-nya. Ansika. Ansika bisa nggak mic-nya dibuka? Kenapa lama banget? Ibu Santinya kayak patung lagi. Oh, udah. Kayak patung lagi. Iya, kayak patung lagi. Mau ke kamar mandi. Kayak patung Udah? lagi. Udah. Mau ke kamar Siapa? mandi dulu. Apa? Dah. Oke, anak-anak, Tuhan mau kita jadi saksinya Tuhan ya. Ya. Kita berdoa dulu. Yuk. Kita berdoa dulu yuk. Ayo. Lipat tangannya, tutup matanya. Ada yang mau didoakan? Tidak. Buat Saya besok ulangan? Buat besok ulangan. Besok jadi ulangan. Saya Ci. Susah. Iya. Aku udah selesai Iya, apa matematika tuh? sama matematik. Aku besok komputer. Oke, kita berdoa ya supaya anak-anak semuanya bisa ulangannya, ya. Ci, saya Ci. Habis itu Iya. aku Apa Emi? kemarin kena berdarah. Kenapa Emi? Kita dengerin Emi. Kenapa Emi? Kakak Emi mau pulang kampung hari Selasa. Doain Oh, kakak Emi aku, mau berangkat. Iya. Doain Kemana? aku ya, Ci. Kemana? Ke Iya. kampung Nias.
Nggak kedengeran kemana? Oh, mau ke Nias ya? Iya. Busan. Siapa yang mau berangkat, Emi? Sekeluarga. Kakak kamu ya? Semuanya. Ya. Oke, kita berdoa ya untuk kakak Emi yang akan berangkat ke Nias. Tuhan tolong dan Tuhan lindungi ya. Kita juga mau berdoa untuk Pak Denny dan murid-muridnya yang sedang menjadi saksi Tuhan di Mentawai ya, anak-anak ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Semua ya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau bicara sama Tuhan kita di sorga ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang sudah mati bagi kami, tetapi Allah itu juga bangkit. Dan Tuhan sudah menang atas maut. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan sekarang ada di surga menyediakan tempat buat kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan yang terus Tuhan genapi. Kami tahu Tuhan kami adalah Allah yang setia. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menjadikan kami semua anak-anak Tuhan yang setia. Setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia dan rajin belajar. Dan Tuhan jadikan kami saksi buat orang-orang, teman-teman yang ada di sekeliling kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu hari ini. Minggu depan mereka akan memasuki ulangan-ulangan. Tuhan tolong mereka satu persatu Tuhan. Biarlah mereka boleh belajar dengan rajin. Dan besok waktu ulangan Tuhan yang menolong mereka. Mereka boleh menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar. Dan hasilnya juga baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Berkati juga Emi, kakaknya yang akan berangkat ke Nias. Tuhan lindungi dalam perjalanan. Sehingga boleh sampai di Nias dengan tidak kurang suatu apapun. Jaga Emi dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Denny dan teman-teman serta murid-muridnya yang ada di Mentawai. Mereka jauh di sana, tetapi Tuhan mengetahui di mana mereka berada. Tuhan berkatilah akan Pak Denny dan teman-teman serta murid-muridnya yang menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan berani. Tuhan berkati mereka dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, mendengarkan Injil Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Kasani yang sudah membuatkan prakarya buat kami. Tuhan berkati Kasani, semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan lebih hebat lagi di dalam menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di Kalimantan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bu Santi, Nah, anak-anak, kasih tahu Bu kedengeran nggak? Iya kedengaran, tapi Ceris pengen bilang saya lupa kasih tahu Bu Santi hari Selasa Ceris pengen imunisasi. Oh, oke, nanti kita berdoa ya. Buat Ceris yang mau imunisasi apa nih? COVID. Gak tahu, kalau COVID mah vaksin. Oh iya, imunisasi apa? Gak tahu. Nanti Ibu Santi doain ya supaya Ceris ditolong Tuhan di dalam imunisasi jadi tubuhnya kuat. Tidak menangis.
kemarin udah disuap di dalam hidung. Sama siapa? Sama dokter lah, sama siapa lagi? Disuntik. Kak Sani masih bergabung sama kita ya? nggak? Ada ya? Itu Kak Sani bisa ajarin kita nih bagaimana membuat prakarya. Oke. Anak-anak ambil dulu nih ininya. Amplopnya mana? Dibuka amplopnya, dibuka. Prakaryanya udah nih. Oke, dibuka. Di dalamnya ada Saya sudah kertas. Terus snacknya Cherry sudah makan. Oke. Udah buka. Wah, lain kali bukanya pas hari Minggu ya. Snacknya Cherry Supaya nggak hilang. Kenapa Cherry punya kertas warna pink? Iya, Cherry ganti. Soalnya yang mana biru Cherry ganti. Jadi buat sekolah. Jadi ganti sendiri. Iya, ini buat kayaknya terus naik ke langitnya. Mana Kak Sani? Oke, Kak Sani. Nah, itu Kak Sani. Ya, Kak Sani yang ngajarin kita ya bagaimana bikinnya nih. Oh iya. Nah, hai Kak Sani. Oke. Dibuka amplopnya. Ada amplopnya dibuka ya. Di dalam amplop ada kertas warna. Ada Itu biru. dia punya snacknya. Habis itu aku udah ambil sanitizer yang kotak. Yang jari-jari kotak itu ya? Iya. Koko udah makan. Sebenarnya Koko juga Kak Sani ngomong. Koko juga mau. Jadi kemarin aku ke Moi. Semuanya sudah dapat ya. Sudah, Ci. Ada kertas warna biru. Tapi punya Cherry sama pink. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada ayam. Oke. Terus ada gambar awan ya? Ada. Ada gambar Yesus awan kan? Nah, sama ada Dulu- gambar Tuhan Yesus. Dulu bukan pakai magnet. Dulu kan pakai tali. Oke. Nah, gambar awan itu ditempel di pinggir-pinggir kertas yang warna biru ya. Iya, aku udah lihat video yang Kak Sani bikin. Iya. Kan di belakang gambar awan itu ada double tip ya. Jadi bisa dibuka ya kertas ya. Udah. Ya, betul. Iya, Gio. Di sini. Iya. Jadi ditempel di pinggir kertasnya ya. Di paling pojok sini. Berurut ya dari atas ke bawah ya. Pinggir kanan 3, pinggir di kiri 3 juga. Oh, jadi dikasihnya itu 6 ya? Iya, 6. Oh, jadi kayak Gambar awannya itu ada. gini. Itu kasur. Ya, seperti Ibu Santi. Lihat di Ibu Santi ya. Ditempel ya. Bisa Axel? Axel sama Nathan bisa? Marcel bisa, Marcel? Ya, bukan begitu Marcel. Gambarnya kayak punya Ibu Santi. Nah, seperti itu. Seperti yang dibuat sama Ibu Santi. Ditempelnya di pinggir anak-anak, nanti ditempelnya di pinggir ya. Kayak begini. Oke? Ambil lagi satu lagi. Begini. Ambil lagi yang lain. Begini. Bukan begitu Cherry, salah. Tempelnya di pinggir begini. Salah. Begini tempelnya. Nah,
Tempelnya pinggir-pinggir, pinggir-pinggir begini. Oke, pinggir-pinggir. Nah, Bukan begitu, Emi. Bukan begitu, Emi. ambil lagi awannya. Ini awannya. Di belakangnya Kasani sudah kasih lem. Kasih lem. Lemnya ini dibuka. Kayak Iya. punya Gio. Ya, Nih, ambil punya gini Gio, ya, betul, ditempel ya. nih. Lemnya dicopotin. Lemnya dicopotin pelan-pelan. Tuh, dicopotin. Ya, punya Gio sudah betul. Punya Gio udah betul. Ya. Bener Kak Sani. Iya, punya Gio sudah betul. Iya, iya Gio betul. Iya. Percaya, tapi buat apa? Tempel kiri kanan, anak-anak. Tempelnya kiri kanan. Kiri kanan. Gio keren sih Gio. Axel dan Nathan sudah. Awannya sudah ditempel ya, betul, betul iya. Axel sama Nathan betul ya. Nah, nanti jadinya kayak gini ya, anak-anak ya. Kita lihat. Kayak gini kan? Gimana coba lihat? Iya, Briel. Ya, Bagus betul. banget punya Briel. Oke. Dah? Ansika, mana Ansika? Aku ambil Ansika ini. mana? Aku belum selesai. Oke, mana coba selesaikan? Ini. Bikin dulu yang seperti ini. Saya ada di Oke. ini buat ini. Betul, betul, betul sekali. Ya, betul sekali. Sudah? Cancel? Udah belum cancel? Sudah. Udah? Emi, Sudah. udah Emi? Emi, udah belum? Acel, coba lihat Acel. Acel udah belum Acel? Udah? Oke, sekarang kita ambil Tuhan Yesusnya ya. Nih Tuhan Yesusnya Ibu Kasani sudah bikin nih Tuhan Yesusnya ya. Bu Santi, tapi kalau aku taruh magnetnya itu ada hitam-hitam, kotoran hitam-hitamnya ke kertasnya. Itu Jadi bukan kertas- kotoran. Anak-anak ini Tuhan Yesusnya ada magnetnya. Jadi anak-anak copotin pelan-pelan ya supaya magnetnya nggak copot. Nah, gini nih. Tuh, dicopotin gini. Tuh, nanti jadinya begini. Tuh. Ya, jadinya seperti ini. Punya Bu Santi warna pink, punya Ceris warna hijau. Oke, nggak apa-apa, sama aja. Ya, jadi ini dicopotinnya begini anak-anak. Tuh. Oke. Harusnya Nah, mana ya gambar? sudah? Awan-awan. Taruh di sini. Udah. Tapi awannya harus. Sudah? Sudah. Nah, ini. Iya. Oke. Ya. Sekarang kita taruh Tuhan Yesusnya ya, gambar Tuhan Yesusnya. Kita taruh di sini. Anak-anak, taruh di sini di bawah. Tuhan Yesusnya. Ya, taruh di bawah begini. Sudah. Oke. Lalu yang tadi ada ini nih, stick es krimnya. Taruh di belakangnya Tuhan Yesus nih. Taruhnya di belakang begini. Ini kan Tuhan Yesusnya di depan. Nah, stick es krimnya taruh di belakangnya. Jadi Tuhan Yesusnya nempel di sticknya itu. Nah, dia nggak jatuh, nggak jatuh. Bisa?
Nah, pinter, Ada Gio. semua. Ya, oke. Acel juga pinter. Bentar, Bisa? Ya. Ceris juga betul. Bisa? Bagusnya tuh Nah, Nathan terbalik, Nathan. Kamu ada awannya, mana awannya? Tuhan Yesusnya ada di awan sini. Kan nanti naik ke surganya pakai awan-awan ya. Nah, gini. Ini di belakangnya begini. Nah. Nah, oh iya, Ceris. Tuhan Yesusnya udah bisa naik ke surga ya. Nah, ini nanti kalau kita jalanin stick es krimnya, kita jalanin naik. Tuhan Yesusnya ikut naik tuh. Lihat anak-anak. 1. Ya. Kalau turun lagi tuh. Bisa Tuhan dijalanin ya Yesusnya anak-anak suka ya. gerak-gerak. Tuhan Yesusnya suka Iya. Oh, Tuhan Yesus ya. Bagus ya anak-anak ya lagi ya. Coba kita jalanin sama-sama. Iya, coba. Pokoknya magnetnya mesti yang di belakang sama yang di depannya mesti sama-sama tuh. Jadi dia ikutin tuh, jalan terus naik ke surga. Kayak gini. Ya. Ceris bisa? Briel bisa nggak? Tuh aku nggak ngapa-ngapain tuh hanya kan jatuh. Iya kan jatuh sendiri. Iya, pelan-pelan. Gerakinnya pelan-pelan ya. Tuh, main ke awannya. Nathan sama Axel bisa? Bisa nggak Nathan sama Axel? Gerakinnya pelan-pelan dong. Ceres punya itu Tuhan Yesusnya lagi bangkit di sore hari. Iya. Sore hari, makanya sky-nya itu tinggi. Hah? Apa? Tuhan Yesusnya lagi bangkit di mana? Sore hari. Ya anak-anaknya bagus ya. Ya macet-macet tuh, ya macet-macet pas turun. Macet-macet. Acel bisa nggak Tuhan Yesusnya naik ke? Aku bisa. Kayak gini terus Tuhan Yesusnya di tangannya ada bolong-bolong. Tuh bolong-bolong. Tuh, ini gerak sendiri Tuhan Yesusnya tuh. Aku nggak miring-miringin, dia miring sendiri. Iya kan? Iya. Kasani di videonya karena sticknya nggak ada, jadi bisa dipegang magnetnya. Tapi sekarang ada sticknya susah. Tuhan Yesusnya menghilang. Yesusnya menghilang. Tapi Bang. Mana bisa sky-nya itu biru. Kenapa awannya juga biru? Iya kan? Semuanya udah bisa ya. Udah selesai Axel sama Nathan. Axel sama Nathan bisa Nathan. Axel. Nathan sama Axel udah bisa ya. Dah, aku mau Ibu Santi, aku boleh buang ini kayaknya Ibu Santi udah keluar karena mungkin sinyalnya ada lagi Ibu Santi. Aku mau buang kotoran itu. Oke, Gio bisa Gio. Yuk kita foto sama ya. Jadi Prakaryanya dipegang. Siapa Foto bareng saya? ya, foto bareng yuk. Bentar ya, harus di tengah-tengah juga. Oke. Ansika, mana Ansika dulu?
Ya. Oke, Kenzo, mana Kenzo prakaryanya? Cici. Oke, ya, good. Nathan dan Axel. Mukanya jangan ditutup. Prakaryanya begini. Dah, siap ya? Nathan dan Axel, mana prakaryanya? Oke. Tuhan Yesus mana tuh? Nggak kelihatan. Kelihatan dong Tuhan Yesusnya. Nathan sama Axel. Mentatanya jatuh. Oh iya. Oke, good. Siapa itu? Udah kelihatan? Ya, kita foto ya. Nah, aku juga dapat ini sama coklat Iya. kisses. Oke. Axel pegang Axel. Udah? Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Axel mukanya nggak kelihatan. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Ya, oke anak-anak. Ya, senang ya? Ya. Terima kasih Kak Sani sudah bikinin kita prakarya yang bagus sekali hari ini ya. Anak-anak bilang terima kasih ke Kak Sani. Bye. Bye-bye. Terima kasih Sama Kak Sani. semuanya.